Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam program Renungan Satu Hati. Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari ini Rabu 1 Maret tahun 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita, dan kita akan mengawali aktivitas hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita buka di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat dan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat semalam, sehingga kami dapat bangun pagi ini menikmati hari baru pemberian Tuhan. Tuhan, pagi ini kami hendak mengawali aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk dapat mendengar, memahami, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 32, ayat 2 sampai dengan 5. Dan Adik Alea, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur, akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Dek Alea. Bacaan kitab suci pagi ini diambil dari Mazmur 32, ayatnya yang kedua sampai 5. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengelus panjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku aku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan, pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dek Alea. Kiranya Tuhan memberkati baik di dalam studi maupun di dalam berpelayanan. Hari ini kita sudah memasuki bulan Maret, dan pada bulan Maret ini tema besar renungan satu hati kita adalah pengampunan yang memulihkan. Tentu hal ini ada kaitannya bahwa bulan Maret ini kita sudah memasuki masa Prapaskah. Dan renungan-renungan pada masa Prapaskah ini mendorong dan mengajak kita untuk dapat menghayati pengampunan Kristus yang memulihkan hidup kita dari sengatan maut ke dalam keselamatan yang kekal. Untuk renungan hari ini, judul renungan kita atau tema renungan kita adalah mengakui dosa secara tulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, istilah dosa sepertinya sudah lama kehilangan makna. Dosa yang adalah pemberontakan dan ketidaksetiaan kepada Allah seringkali sudah tidak memiliki arti sama sekali. Dengan mudah manusia melakukan dosa dan tidak menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang sangat serius dan berakibat maut yang kekal. Dan pernahkah kita merasa tertekan karena perbuatan dosa kita? Atau sudah tidak kita rasakan sama sekali karena begitu seringnya kita berbuat dosa?
ada sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Richard Pendle tentang seorang pemuda yang bernama David yang melarikan diri dari rumahnya karena dosa yang telah diperbuatnya. Setelah sekian lama, ia menulis sepucuk surat kepada ibunya yang menyatakan keinginannya untuk pulang. Karena selama di dalam pelarian, dia selalu dihantui perasaan bersalah. Dan ia berharap ayahnya yang kejam akan memaafkan dan menerimanya kembali sebagai anak. Isi suratnya kepada ibunya demikian. Ibu, dalam beberapa hari ini aku akan melewati rumah kita. Jika memang ayah akan menerimaku kembali, tolong mohonkan kepadanya untuk mengikatkan sepotong kain putih di pohon apel depan rumah kita. Beberapa hari kemudian, David dengan harap-harap cemas pulang ke rumah. Dari kejauhan dia melihat banyak sekali kain putih yang terikat hampir di setiap cabang pohon apel itu. Dan betapa senang hati David. Ternyata ayahnya mau mengampuni dan memaafkan dosa yang telah diperbuat oleh David. Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur dalam bacaan kita hari ini sangat merasakan betapa dosa yang dilakukannya itu sangat menekan hidupnya. Hidupnya merasa sangat tidak nyaman. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Pada ayat 4. Hal ini karena ia menyembunyikan dan tidak mengakui dosanya. Dan hal ini mungkin karena ia takut dihukum oleh Allah, sehingga ia menutup-nutupi dosanya, sekalipun ia juga tahu bahwa tidak ada hal yang tersembunyi bagi Allah. Ia berkata, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari." Lalu apa yang diperbuat dan dilakukan? Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Akhirnya pemazmur mengakui dosanya kepada Allah, dan Allah mengampuninya. Hal itu sangat melegakan hatinya dan mengatakan kepada semua orang, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Ayat 1 dan 2. Untuk itu, masih adakah dosa yang selama ini kita sembunyikan dan tidak kita akui? Yakinlah bahwa Allah itu Maha Pemurah. Ia akan mengampuni setiap orang yang mohon pengampunan kepadanya. Dan pada masa Prapaskah ini, marilah kita menghayati pengorbanan Kristus dalam rangka pengampunan dan pemulihan kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah juga kepada kami, ya Allah. Dalam masa Prapaskah ini kami boleh menghayati
pengorbanan Kristus dalam rangka pengampunan dan pemulihan kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk dapat mengakui segala dosa dan kesalahan kami secara tulus di hadapan Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.